sales revenue gitu ya, atau dalam hal ini revenue-nya atau peredaran bruto, itu harus terbebas dari kalau, pemungutan PPN dan pemotongan PPh. Oke, kenapa Bu yang ini dipotong PPh? Karena dia bertransaksi dengan bendahara negara. Ketika bertransaksi dengan bendahara negara, maka dia akan dipotong PPh pasal 22, besarannya adalah 1,5%. Makanya angka ini gitu ya, kalau berdasarkan soal kan sudah dipotong PPh pasal sudah dipotong PPh pasal 22, tapi memang belum dipotong eh, be sud atau dia, exclude gitu ya, tidak termasuk PPN, gitu ya. Nah, berarti angka ini kalau kita prosentase itu sama dengan 98,5%. Kita harus cari dulu nih, angka sebelum dipotong PPh-nya berapa. Ya, makanya ini kenapa dibaginya adalah 98,5 karena angka ini adalah kalau kita pakai prosentase itu 98,5. Sedangkan kalau yang di atasnya saya bandingkan dengan atasnya ya, angka atasnya ini harga termasuk PPN, di mana berarti kalau termasuk PPN sudah ditambahkan ditambahkan dengan PPN, PPN-nya kan 11%, ya cost-nya adalah 100% itu sendiri. Makanya dibaginya adalah 111. Jadi makanya ini ada keterangannya bahwa ketika dia dipotong PPN itu dibagi 111 karena angkanya adalah 100 plus gitu ya. 100% cost-nya atau dalam hal ini brutonya ditambah dengan PPN. Kalau yang bawahnya bedanya adalah dia dipotong, berarti kan harus kita tambahkan gitu ya. Kalau tadi 111, nah tadi itu nilainya 100% nih, ya kan, angkanya tidak termasuk PPN gitu kan. Oke, berarti 100% dipotong dengan 1,5% berarti kan 98,5%. Nah, sehingga ini pembaginya untuk mengetahui berapa sih angka 100%-nya gitu ya, berarti adalah dibagi 98,5. Pasti angka ini pasti nanti akan kalau dicari DPP-nya pasti akan lebih kecil karena ini ditambah, ya kan, PPN itu dipungut. Sedangkan kalau dipotong berarti kan angka ini tuh angkanya pasti nanti ketika mencari DPP akan ditambahkan atau lebih besar, maka dia akan lebih besar sedikit nih gitu ya. Tadinya adalah 2,16 jadi 2,19. Begitu Mas Raka penjelasannya. Baik Bu, makasih Bu. Nah, ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan? Ada yang diprotes mungkin? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ini. Oke. Hmm, ya ini sudah berapa fasilitas, bla 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 bla. Ini sudah ketahuan berapa eh, jurnal lending. Nah, sekarang adalah pajak tangguhan. Kemarin eh, sebentar ya, kok saya cari. Ya, sekarang terkait dengan pajak tangguhan. Kemarin teman-teman pasti sudah diminta untuk, kalau ada begitu berarti teman-teman diminta untuk menghitung berapa sih pajak tangguhannya, gitu ya. Berapa pajak tangguhan untuk eh, berapa pajak tangguhan untuk apa namanya soal ini gitu ya. Nah, pajak tangguhannya, karena nanti kalau kita menghitung beban atau manfaat pajak gitu ya, nanti ketika kalau teman-teman lihat laporan keuangan gitu kan, nanti di situ teman-teman akan lihat bahwa ada beban dan manfaat pajak atau beban pajak lah kita bilangnya. Nah, beban atau manfaat pajak ini bukan hanya terdiri dari berapa pajak yang dibayarkan saja, tapi juga termasuk adalah apakah ada pajak yang ditangguhkan. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti membuka apa namanya laporan keuangan misalkan begitu ya, teman-teman akan menemukan hal itu. Nah, sekarang kita akan cari ini, carinya bagaimana? Teman-teman lihat dulu begitu ya, ketika kita melihat ini, kira-kira menurut teman-teman
kita bayar pajaknya itu kan. Nah, bayar pajaknya itu kapan yang lebih banyak, hari ini atau yang akan datang gitu ya. Nah, pajak tangguhan itu ini. Nah, definisinya. Ya, bisa bisa tidak terjadi aset, bisa pajak tangguhan itu adalah jumlah pajak yang akan dipulihkan di periode yang akan dipulihkan di periode yang akan datang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia kena yang mana? Pajak yang aset atau yang liabilitas? Gitu ya. Nah, ini kemarin terakhir sampai sini. Nah, dilihat mana yang lebih besar gitu ya. Ketika laba pajaknya lebih besar daripada laba akuntansi, gitu ya. Ketika laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi, maka ini kita sebut DTA. Sebaliknya, kalau sebaliknya ini karena sudah dibalik gitu ya. Ini kan laba akuntansi lebih besar laba pajak atau laba pajaknya lebih kecil daripada laba fiskal yang dibayarkan hari ini, gitu ya, yang berdampak akan di masa datang itu kemungkinan akan lebih besar, itu kita catatnya adalah DTL. Nah, sekarang kita kembali ke tadi, ke tas kerja tadi, gitu ya. Tadi kalau berdasarkan kertas kerja, oke, ini WS-nya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, oke. Nah, kalau menurut teman-teman, gitu ya, kita ngelihatnya dari mana, Bu? Dari labanya pasti. Tadi kan perbandingan dari labanya. Mana yang lebih besar? Ya, laba akuntansi apa laba fiskal? Oke. Oke. Nah, mana yang lebih besar? Sekali lagi yang dilihat sebenarnya bukan di sininya ya, teman-teman. Dilihatnya adalah yang temporary. Koreksi temporary-nya. Ketika temporary-nya apa namanya? Ketika terjadi perubahan atau koreksi yang bersifat tetap, ya, ketika terjadi koreksi yang bersifat tetap, sorry, bersifat temporary atau bersifat beda waktu, begitu ya. Nah, dampaknya bagaimana ke laba pajaknya, ya? Apa saja yang termasuk temporary tadi, gitu ya? Ada karena akumulasi kerugian bisa, atau karena apa namanya? Salah satunya adalah karena adanya perubahan, sorry, uh, perbedaan pengakuan penyusutan, ya, karena yang teman-teman tahu bahwa penyusutan itu kan kalau berdasarkan pajak itu ada aturannya, sedangkan di mana namanya, sedangkan di sedangkan menurut akuntansi kan pasti dia berdasarkan sudah ada gitu ya, kebijakan atau aturan dari perusahaannya. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini tidak ada kompensasi kerugian itu dulu. Ya. Satu lagi adalah yang sering ini kan ada PSAK 24. Ini berkaitan dengan eh, pegawai, apa namanya, perhitungan eh, kita bilangnya umur pegawai. Jadi ketika dia apa pemberian pesangon ya, pesangon kepada pegawai. Nah, di sini di soal ini cuma satu yang berkaitan dengan temporary, yaitu yang mana? Yaitu berkaitan dengan penyusutan saja di sini. Ya, nah sekarang kita lihat akibat dari penyusutan ini dampaknya ke laba fiskal tuh apa? Gitu ya. Penambahan atau pengurangan dalam artinya gini. Kalau ini kan kalau yang terjadi di sini adalah laba komersialnya lebih kecil daripada laba fiskalnya. Atau kalau dampaknya ke laba kok secara komersial ini lebih besar dibandingkan laba secara fiskal, ya kan? Ya kita ambil angka aja, misal nilainya adalah 10 M misalkan, ya. Misalkan sini komersialnya 10 M. Saya ambil ini aja. Kok 19, sorry. Kebanyakan ini nolnya. 1, 2, 3.
Oke, ya. Komersial juga misalkan apa namanya? Income-nya gitu ya. Sorry, pendapatan brutonya juga itu adalah 1 M. 10 M, sorry ya. Sama nih nggak ada koreksi. Nah, ketika dia dikurangkan dengan ini gitu ya, sama kalau dia secara fiskal dikurangkan dengan ini, pasti kan kalau kita ngeliat labanya gitu ya, nah ini dampaknya ke PKP-nya gitu kan. Ya anggaplah begini ya. Nah, mana yang lebih besar pasti ini. Nah, ketika kita bayar lebih besar di sini, sorry, ketika kita bayar pajaknya lebih kecil, ini kan lebih kecil berarti kan? Ya kalau kita secara apa namanya? Analoginya adalah langsung kita kalikan 22%, pasti kita akan bayarnya lebih kecil hari ini dibandingkan yang ini. Nah, tadi kalau laba fiskal lebih kecil dari laba akuntansi atau laba akuntansinya lebih besar dari laba fiskal, berarti jurnalnya sudah dipastikan adalah dia kewajiban pajak tanggungan. Ya, oke. Pasti ini adalah kewajiban pajak tanggungan. Debitnya apa? Nah, ketika ketika di sini bertambah kreditnya bertambah kewajiban, berarti debitnya apa? Yang bertambah pasti adalah beban pajak tanggungan. Nah, cuma pertanyaannya adalah besarannya berapa? Nah, kalau lebih dari satu gitu ya, kalau lebih dari satu koreksi, ya berarti jumlah koreksinya itu harus diakumulasi ya. Saya bukan bilang dijumlahkan, bisa saja satunya negatif, satunya positif gitu kan. Pasti beda arah, jadi diakumulasi. Nah, ketika dia diakumulasi, karena ini cuma satu, berarti dengan ini. Ya, sekali lagi perbedaan di sini ini kan karena adanya koreksi apa namanya PKP di sini gitu kan. Nanti ketika mau membayar pajak kan dikalikan dengan tarif. Sama kalau mencari DTA dan DTL, angka selisihnya pun juga harus dikalikan dengan tarifnya. Berapa tarifnya? Nah, tarifnya adalah 75 atau yang ini dikalikan dengan 22%. Dikalikan dengan tarif pajaknya. Loh, kok nggak mau? Sebentar, salah kayaknya. Oke. Ya, ini juga. Oke. Jadi kalau bisa dibilang di sini beban, berarti nanti jumlah beban pajaknya itu adalah sekian, adalah sebesar 571. Jadi satu di beban pajak itu kalau dilapor di income statement ya terdiri pajak itu terdiri dari corporate income tax ya. Satu lagi adalah corporate income tax, satu lagi adalah ini beban pajak tangguhan. Ya, di sini karena ini sama-sama beban gitu ya, atau bebannya pasti kan ini kan di debit, satu lagi juga di debit ya, sehingga beban pajaknya kalau nanti kita buat gitu ya adalah sekitar sekian ya. Jadi beban pajak itu tidak hanya kita berbicara terkait berapa sih hutangnya gitu ya, atau pajak yang dikenakan bagi badan, tapi juga ditambah dengan berapa pajak tangguhan ya. Berapa pajak tanggungan? Bu, kalau misalkan ini beban, kalau misalkan dia manfaat atau pendapatan bagaimana? Ya, berarti dibalik. Ininya nanti angkanya menjadi, misalkan ini bukan beban, tapi manfaat. Ya, atau pendapatan, ini pasti akan negatif.
Karena satunya corporate income tax di debit gitu ya, sedangkan nanti kalau kita catatnya dia sebagai manfaat atau pendapatan dia ada di kredit. Ya, sehingga pasti tandanya akan berlawanan. Kan satunya debit satunya kredit. Nah, gitu ya. Tapi karena ini dua-duanya sama-sama beban, maka dia dijumlahkan. Oke, sampai sini ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan mungkin? Ibu saya sih nanya, Bu. Boleh. Saya Gimana? masih nggak ngerti, Bu, yang beban pajak tangguhan itu yang 163 itu didapat dari mana? Saya masih ngawang. Nggak apa-apa. Kita 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 didapat dari mana? Didapat dari oke, didapat dari mana? Didapat dari beda tetap. Oke, itu dulu. Oke, bisa tambahkan di sini dulu. Didapat dari mana? Dari beda tetap. Sorry, kok beda tetap sih? Nah, saya udah mulai. Didapat dari beda waktu ya, atau temporary. Ya. Nah, kalau kita lihat di soal beda temporary itu bisa karena tadi karena eh, apa kerugian ya, akumulasi kerugian gitu kan. Akumulasi kerugian itu kan cuma beda waktu, dia ini apa namanya bisa, dalam artian adalah bisa dikompensasi ke tahun selanjutnya, tahun pajak selanjutnya. Ya, satu lagi adalah berkaitan dengan pastinya yang sudah terlihat adalah terkait dengan penyusutan. Satu lagi ini terkait dengan aduh saya lupa. Dulu ada PSAK 24. Coba saya pastikan dulu, PSAK 24 tuh kalau tidak salah PSAK 24 itu terkait dengan imbalan kerja gitu ya, atau employee benefit. Nah, sehingga gitu ya, dalam artian gini, kan kalau kita bilang employee benefit itu terkait dengan apa? Terkait dengan eh, apa, perhitungan masa kerja. Jadi kan ketika misalkan dilakukan pemutusan gitu ya, pemutusan eh, pekerjaan gitu kepada karyawan ini kan harus dihitung berapa pesangonnya gitu kan, berapa yang akan diberikan ke karyawan dan seterusnya. Nah, nah itu harus dihitung oleh perusahaan. Nah, ini kan beda waktu nih. Nah, itu salah satunya PSAK 24 terkait dengan imbalan kerja. Nah, kalau di soal ini yang kita sedang kerjakan teman-teman, ini yang temporary cuma terkait dengan selisih penyusutan. Ya, penyusutan itu di mana? Selisihnya di sini. Oke, penyusutan aset tetap pastinya gitu ya. Bedanya cuma di sini. Oke, beda waktu temporary-nya. Sehingga, nah, ini ini yang menyebabkan beda antara eh, apa namanya fiskal dengan akuntansi atau komersial. Oke, itu dulu. Nah, perbedaan ini dampaknya apa? Apakah membuat kita lihat terkait dengan besar kecilnya gitu ya, besar kecilnya eh, apa besar kecilnya dampaknya dari laba fiskalnya. Laba fiskalnya atas koreksi ini semakin besar apa semakin kecil, ya kan? Kalau ternyata pas di sini gitu ya koreksi, karena dampak dari koreksi ini ada penambahan beban sehingga berdampak pada apa? Kalau penambahan beban berarti berdampak pada laba fiskal yang berkurang. Oke, ketika laba fiskal itu berkurang, itu dulu ya. Ketika laba fiskal itu berkurang, eh, ini menyebabkan berarti kita bayar pajaknya pun akan lebih kecil dibandingkan angka komersial. Nah, kalau tadi pengertiannya kalau laba fiskal lebih kecil daripada akuntansi, atau akuntansinya lebih besar daripada laba fiskalnya, ini kita catat sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability. Ya, nah sekarang eh, apa yang namanya? Kalau kita catat kewajiban bertambah pastinya kan, kewajiban bertambah itu di kredit. Nah, debitnya adalah pasti adalah beban. Nah, besarannya sekarang.
Nah, besarannya ini kan berkaitan dengan dampaknya adalah dengan pajak yang dibayarkan hari ini tuh jauh lebih besar atau lebih kecil, ya kan? Hari ini tuh bayar pajaknya berapa sih? Oh, karena ada koreksi ini, bayar pajaknya jauh lebih kecil. Tapi nanti di kemudian hari dia akan lebih besar. Nah, berarti angka koreksinya karena ini cuma satu berarti tidak ada akumulasi. Angka ini dikalikan dengan tarif pajaknya. Berapa tarif pajaknya? 22%. Ya, sehingga dari sini gitu kan. Dari sini ketahuan bahwa angka deferred tax-nya gitu ya, angka beban pajak tanggungannya adalah sebesar 75 dari 745 ini kalikan 22% adalah 63. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, yang lain ada yang tanyakan mungkin? Ada konfirmasi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dari sini, nah teman-teman akan diminta apa? Diminta untuk seperti biasa ketika sudah ketemu angkanya ya. Ya, ketika sudah ketemu nih teman-teman angkanya, teman-teman akan diminta untuk melakukan posting ke laporan SPT-nya. Sekali lagi teman-teman, eh, coba sebentar, saya kasih gambaran kepada teman-teman ketika dia eh, secara manualnya dulu gitu ya, secara manualnya nanti saya akan jelaskan karena kalau sekali lagi teman-teman gitu ya, karena Cortex saya punya yang simulasi Cortexnya itu sudah apa ya sebenarnya sudah default gitu ya, jadi tidak bisa di eh, apa ya, kita input dengan data yang lain. Sudah default itu biasanya eh, hanya untuk teman-teman, oh ya ini langkahnya seperti ini gitu ya, ini kalau di dengan yang Cortex gitu. Nah, kita belajarnya adalah dengan yang manual dulu begitu ya, dan artian adalah manual pastinya tidak dengan uh, kita pakai manual dulu gitu ya dengan Excel. Nah, nanti teman-teman step by stepnya nanti untuk apa namanya pengisiannya. Sebentar, saya coba. Uh, Mana yang pertama itu harusnya ini dulu. Oke. Okay. Oh ya, sama satu lagi mungkin ini yang sempat sudah mungkin teman-teman sudah dengar juga begitu ya. Mungkin kemarin kita masih uh, saya lupa teman-teman. Oh, ini berkaitan dengan badan juga begitu ya. Kalau teman-teman dengar itu PMK-nya ada PMK PMK. Oh ya, PP, sorry, PP. Ya. Dan teman-teman juga sudah dengar ada PP terbaru terkait dengan yang pengganti gitu ya atau perubahan untuk PP 55 tahun 2022 ya, berkaitan dengan 55 tahun 22 terkaitan dengan kalau di judulnya adalah penyesuaian pengaturan di bidang perpajakan penghasilan. Salah satunya adalah PP ini yang membahas terkait dengan tarif untuk peredaran bruto tertentu gitu ya. Uh, Yaitu berkaitan dengan tarif UMKM. Nah, ini yang kemarin sempat yang sebenarnya PP-nya juga baru perbaikan gitu ya, PP nomor 20 tahun 2026. Nah, ini juga baru mungkin teman-teman juga sudah dengar gitu ya bahwa untuk perusahaan yang bersifat yang berbadan hukum ber untuk bentuk CV firma PT gitu ya. PT secara spesifik yang tidak dimiliki perorangan gitu ya. Itu tidak bisa lagi memanfaatkan PP 55 tahun 2022 itu. Ya, kalau sekarang PP-nya sudah 20 tahun 2026. Ya kan? Nah, kalau kemarin masih bisa sekitar 4 tahun kalau tidak salah, kalau 4 tahun gitu ya. CV juga masih bisa sekitar PT CV firma itu masih bisa 4 tahun dia
dengan PP nomor 55 tahun 2022. Nah, sekarang ada PP 20 tahun 2026, sorry. Nah, ini untuk pengajuan yang baru, sekali lagi pengajuan yang baru untuk PP 55 untuk memanfaatkan uh, tarif gitu ya, bruto 5%, gitu ya, bruto yang 0,5% ini dari peredaran brutonya. Nah, untuk pengajuan baru sudah tidak bisa lagi gitu ya untuk perusahaan yang bentuknya PT, CV, firma. Nah, kalau yang sudah gitu ya, atau juga itu kan berakhir di tahun 2026 gitu ya. Misalkan kita ambil ada PT gitu yang dia memanfaatkan di dia baru ngajeng misalnya 2023 gitu kan, PP itu kan tahun 2022, misalnya 2023 dia baru ngajukan, berarti sampai 2026 dan 2000 berapa namanya 2026 ini masih berlaku ya. Jadi dia hanya istilahnya menghabiskan dulu sampai masa berlaku PP tersebut gitu ya, atau surat keterangan atas PP tersebut. Nah, yang diperbolehkan sekarang yang apa? Sekarang yang diperbolehkan adalah wajib pajak orang pribadi atau PT yang didirikan atau PT yang sifatnya perorangan. Ya, nah seperti itu. Jadi apa namanya, ini ya sedikit info aja karena mungkin teman-teman kemarin sudah dibahasnya adalah terkait dengan PP 55 tahun 2022 gitu ya. Nah, 55 tahun 2022 bahwa ada sendiri nih kalau wajib pajak orang pribadi berapa tahun, 7 tahun. Untuk wajib pajak PT, misal PT, firma, CV yang punya peredaran tidak lebih dari 4,8 ya, bisa memanfaatkan tarif UMKM. Ya, tarif UMKM biasanya terkena. Kalau sekarang, kalau pengajuan barunya yang tidak bisa. Gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi gitu ya. Ini sedikit ini aja intermezzo aja gitu ya teman-teman terkait dengan apa namanya? PP yang baru gitu ya, yang kemarin mungkin teman-teman juga sempat membaca terkait dengan perubahan ini. Nah, ini ya. Kita akan memposting ke sini teman-teman. Oke, terkait dengan sama gitu ya, sama seperti memposting sebelumnya, hanya gitu ya. Ini sebenarnya kita hanya memindahkan gitu ya. Bahasanya saya bisa bilang benar-benar memindahkan dari rekonsiliasi fiskal, dari angka rekonsiliasi fiskalnya ke SPT ini. Cuma bedanya ini nanti ada 3 file teman-teman untuk SPT 1771 untuk badan. Itu ya, ada 3 file, salah satunya adalah ini. Oke. Ini induknya gitu ya, sama ada lampiran 1, 2, 3. Nanti ada lampiran lagi gitu ya berkaitan dengan uh, misalkan saja salah satunya adalah kalau dia ada hubungan istimewa misalkan. Nah, ada pelaporannya. Terus kalau di sini belum ada kayak misalkan perhitungan penyusutannya. Biasanya kan penyusutan langsung dapat angkanya berapa gitu ya. Dari berapa menjadi berapa. Nanti teman-teman akan diminta gitu ya, berapa nilai perolehannya, tahun perolehannya kapan, nilai buku misalkan per 2025 misalkan ya, atau 2000 per awal tahunnya gitu, per 1 Januari 2025 misalkan itu berapa, terus penyusutannya menggunakan apa gitu kan. Setelah itu dia apa namanya, berapa penyusutan tahun tersebut. Nah, itu nanti akan kita ada lagi lampirannya. Bu, kalau misalkan asetnya lebih dari 1.000 bagaimana ya? Semuanya harus dimasukkan sesuai dengan kategorinya gitu ya. Ya, kita bahas dulu untuk yang induk gitu ya. Induk ini adalah biasanya yang 71 ini terdiri dari 2 lembar gitu ya. Ini nanti adalah untuk induknya. Ya, sekali lagi dari sini bisa terlihat bahwa di sini dari lampiran 1 nomor 8 kolom 3 ya. Jadi kita akan lihat. Di sini ada penghasilan neto, identitasnya gitu ya. Kita awal dulu dari identitas seperti biasa. Lalu nah ini ya, ada pernyataan bahwa apakah laporan keuangan ini diaudit atau tidak. Ya, nah kalau tidak diaudit ya tidak diaudit gitu ya. Kalau diaudit pasti ada opini akuntannya. Oke, nah nanti biasanya untuk pelaporan
SPT tahunan badan ini, eee, dia akan, dilampirkan gitu ya, laporan keuangannya biasanya. Ya, kalau di awal-awal, berlakunya, eee, terkait dengan hubungan istimewa gitu ya, ada diminta, setiap pelaporan SPT badan di tahun 2000, pelaporan untuk SPT badan 2016 waktu itu, 16 itu harus dilampirkan. Apa yang dilampirkan? Namanya transfer pricing dokumen. Jadi yang apa ya, terkait dengan, transaksi dengan, kalau bahasanya di sini afiliasi gitu ya. Kalau di ini kalau di laporan keuangan lebih familiar dengan, eee, transaksi dengan yang berelasi gitu ya. Jadi ya dia bisa karena, subsidiary dengan parents-nya atau misalkan pusat dengan cabang misalkan, nah seperti itu. Jadi, eee, isi dokumennya itu adalah yang menyatakan bahwa harga yang mereka berikan gitu ya ke tadi ke subsidiary atau ke cabangnya, itu adalah harga yang berlaku wajar. Oke, nanti kata-kata wajar ini bisa ada beberapa metode ya. Wajar itu bisa diperbandingkan. Diperbandingkan dengan apa? Diperbandingkan dengan, salah satunya adalah dengan harga pasar misalkan, ya. Atau dengan misalkan misalkan, parents mau memberikan ke subsidiary-nya gitu ya. Misalkan minyak gitu ya, apa minyak, apa istilahnya, menjual minyak mentah misalkan untuk dijadikan bahan bakar minyak gitu ya, BBM gitu. Nah, ketika dia jual ke subsidiary-nya dan dia jual ke, eee, customer yang lainnya gitu ya, misalnya dalam hal ini adalah, eee, produsen minyak BBM lainnya gitu ya, itu harus sama gitu ya, tidak boleh ada, kalaupun, ada perbedaan gitu ya, dalam artian gini, perbedaan itu kan bisa salah satunya adalah misalkan apa, ya misalkan ada, resiko ya, misalkan resiko dalam pengiriman misalkan. Ya kalau dengan subsidiary misalkan tidak ada resikonya, dalam artian ya dia cuma istilahnya, kalau 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 ini cuma beda halaman doang nih gitu kan, tetangga cuma beda halaman jadi tidak ada resiko. Nah itu bisa bisa mungkin lebih murah, alasannya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan dia ke, produsen lain gitu, misalkan yang, produsen BBM lainnya, dia harus bawa nih. Jadi harus ada, pastinya harus ada, eee, angkutan apa namanya, kendaraannya, angkutannya, belum lagi kalau, preventifnya misalkan dia, dibuat misalkan dia, oh ada asuransinya nih supaya ketika terjadi hal-hal di jalan gitu ya, eee, satu barangnya ini gitu ya kan, karena BBM apa barang apa namanya, minyak mentah ini kan juga, gampang gitu ya karena, berdampak terkait dengan misalkan terjadi kebakaran atau misalkan terjadi kecelakaan terus yang membuat dampak ke masyarakat lain. Nah, ini kan harus ada ganti rugi dan seterusnya. Nah, ini perlu ada asuransi misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada apa ya, ada judgement gitu ketika dia mau membedakan angkanya antara kepada si, siapa namanya, ke tadi ya, ke subsidiary-nya atau kepada konsumen lainnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan lihat, apa namanya, apa saja itu. Itu TPDoc gitu ya, transfer pricing dokumen. Oke. Selain tadi laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Nah, ini gitu ya, ini kalau, terkait dengan keterangan, KAP, kalau misalnya dia menggunakan KAP atau misalnya dia menggunakan konsultan pajak. Ya, ini juga harus dilampirkan. Nah, ini seperti biasa ini hanya, eee, apa namanya istilahnya, kalau di sini sudah pasti tinggal teman-teman tinggal ya kalau dengan Excel tinggal mengelingkan gitu ya, kalau ini tinggal mencatat sesuai dengan, yang tertera di sini gitu ya, misalkan 1771 nomor 8 kolom 3, teman-teman lihat di sini. Satu kolom 3 di sini nomor berapa tadi? Eee, nomor 8. Nanti ya teman-teman lihat nomor 8 paling bawah. Nanti nomor di sini akan ditaruh di sini. Ya, oke. Nah ini nanti dilihat ya teman-teman menggunakan mana, 17, 17 2B
atau dengan 31E. Oke. Nah, dan seterusnya, kredit pajak dalam negeri, luar negeri. Ini juga nanti ada apa nih namanya? Ada lampirannya gitu ya, bukan cuma mencantumkan oh 10.000 gitu kan atau 10 juta. Ini ya harus ada bukti bahwa ada bukti potongnya gitu ya. Misalkan sambil contoh ya, misalkan di sini lampiran 3 kolom 6. Oke. Ya, di lampiran 3 ini berkaitan dengan kredit pajak dalam negeri sekali lagi. Ya, 22, 23, 24, 24 enggak. 22, 23. Oke, sekali lagi ini namanya kredit pajak berarti bisa dikreditkan, bisa menjadi pengurang ya. Berapa siapa nama pemotongnya, berapa NPWP-nya, jenis transaksi apa, berapa rupiah. Oke, berapa pajak yang dipotong, bukti potongnya. Ya, berapa nomornya, berapa tanggalnya. Ini ya. Oke, sekali lagi kalau pada prakteknya pasti akan lebih dari berapa nih? Pasti akan lebih dari 14 gitu ya. Biasanya kalau yang terjadi adalah eh, biasanya kan kalau ini bisa aja jadi satu gitu ya, tapi kalau di print kan bisa lebih dari berapa. Nah, ini ya kita tulis di sini misalnya halaman pertama dari 2 halaman misalkan. Ya, ini harus diisi. Oke. Nah, tapi kalau dia cuma 1 halaman ya satu dari satu aja. Oke, dari situ balik lagi ke sini. Nah, ini satu lagi adalah apa? Kalau dari pajak luar negeri. Nah, nanti kita akan lihat di sini lampiran khususnya ya. Jadi di apa ya? Diingat aja teman-teman gitu ya. Ada nanti ada lampiran khusus 7A. Jadi kita akan lihat ya bahwa terpisah dari ini tapi tetap harus disatukan. Itu ya tetap harus dilakukan. Nah, kalau yang ini ya berkaitan dengan PPh pasal 25 yang bayar sendiri atau yang atau karena lebih potong atau lebih pungut gitu ya. Kalau dia dibayar sendiri ini berarti berapa PPh pasal 25-nya. Oke, pasal 25 pastinya berbeda karena 25 ini tergolong dibayarkan sendiri. Ya, terus setelah dikurangi dengan kredit pajaknya gitu ya. Mana antara A atau B? Ya, nanti kita akan coba hitung begitu ya. Kalau misalkan dia lebih bayar gitu ya. Nah, berarti kan yang nomor 12 tidak perlu diisi. Langsung diisi yang mana 13 misalkan. Mau direstitusi atau mau diperhitungkan dengan pajak selanjutnya. Ya, nah ini untuk yang 17.1 lembar 1. Yang kedua, nah ini kalau misalkan nah ini hati-hati nih. Nanti ini kita akan belajar sebentar terkait dengan PP pasal 25. Hanya mengingat sekali lagi ya, karena teman-teman pasti sudah mendapat sebelumnya bagaimana sih menghitung PPh pasal 25 dan dari sebelumnya seperti apa. Oke, ini setelah dikurangi kompensasi, kalau kalau masih ada sekali lagi gitu ya. Nah, di sini pun akan ada nanti kompensasi itu harus tetap dilampirkan. Ya, kompensasi tahun berapa dia. Ya, dan ini ada lampirannya. Oke, berapa PKP, berapa PPh terutang gitu ya. Pajak lalu atas penghasilan dalam Oke, 14A kalau ada. Ya, yang potong sendiri berapa. Oke, ini pasal 25-nya. Ini untuk mencari PPh pasal 25-nya. PPh final jika ada, kalau nggak ada ya dikosongkan atau PPh yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini juga nanti ya ada lampirannya di lampiran 4. Ya, nanti di lampiran 4 sama seperti orang pribadi begitu ya, ada jenis-jenis penghasilan yang gitu yang sifatnya final atau yang bukan merupakan objek pajak. Kita ambil apa misalkan? Saya lebih gampang mengilustrasikannya adalah perusahaan konstruksi. Ya, hati-hati di perusahaan konstruksi itu apakah bu kalau perusahaan konstruksi semuanya final. Kalau perusahaan konstruksi sekali lagi gitu ya pasti dia uh, ada sumber penghasilan gitu ya yang sifatnya adalah tidak final. Ya, misalkan apa? Misalkan dia menyewakan barang gitu ya, menyewakan dia punya alat berat bisnis eskavator gitu, atau crane gitu ya. Nah, itu biasanya penyewaannya kan PPh pasal 23 sehingga sifatnya adalah tidak final.
ya, sehingga dia ya, yang final apa ya, berkaitan konsumsi cuma tiga: perencanaan, satu lagi adalah pengawasannya. Ya, jadi ketika tiga hal itu berarti dikenakan PPh final atau pajaknya, atau sorry, penghasilannya bersifat final. Oke, hey, ya. Ini kalau ada dan tidak ada, ini dicentang. Kalau tidak ada, ya di kalau ada ya di nanti akan melampirkan ini nih, ada 3A, 31 dan seterusnya. Ya, kalau tidak ada, kalau misalkan tidak ada, ya nggak perlu dicentang. Ya, kalau ini adakah yang terkait dengan tax haven? Ya, tax haven itu apa? Biasanya gambarannya adalah eh, kita punya biasanya terjadi di perusahaan yang sifatnya yang multinasional gitu ya. Dia perusahaan di Indonesia, dia punya misalnya cabang atau punya perusahaan di negara tax haven, salah satu negara tax haven. Misalkan negara tax haven itu adalah negara yang pajak badannya jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Itu ya, jadi ya, ini juga harus istilahnya di tracer gitu ya oleh oleh pajak gitu kan. Nah, karena ini self assessment gitu ya, ingat bahwa PPh tahunan gitu ya, PPh wajib pajak tahunan baik orang pribadi maupun badan, ini adalah self assessment, ya, penilaian sendiri oleh si wajib pajak. Oke, ini 17 ini adalah lampiran dibutuhkan jika ada. Nah, nanti kita akan juga lihat di beberapa beberapa ini gitu ya, beberapa lampirannya gitu kan. Oke, biasa wajib pajaknya siapa? Sekali lagi, wajib pajak ini yang bertentangan adalah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penandatanganan. Ya, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan rasain aja ya. Oke, lanjut. Lampiran 1 tadi ini berkaitan dengan pendapatan gitu ya. Ini penghasilannya komersialnya dari bla 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 gitu kan. Ketemu berapa neto secara komersial, baru dia koreksinya kalau secara pajak dibedakannya adalah positif dan negatif. Ya, berbeda dengan kalau teman-teman di mana namanya, di laporan keuangan biasanya dibedakan beda tetap dan beda waktu. Ya beda tetap dan beda waktu. Oke. Ya, nanti ini tinggal teman-teman masukkan gitu ya. Nah, ini kalau ada fasilitas yang diperoleh dari penanaman modal gitu ya, sehingga mengurangi nilai neto. Nanti di sini juga ada lampiran khususnya, nanti kita akan lihat gitu ya. Lalu sini penghasilan fiskal yang nanti akan di depan, ya, ditaruh di depan. Nah, ini berkaitan dengan, kalau ini kan teman-teman sudah langsung dapat angkanya ya. Nanti kita juga coba nih kalau misalkan soalnya adalah seperti seperti di SPT ini gitu ya. Misalkan dan bla 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 bla, ini kan tidak detail dalam artian oh ada gaji, ada ini, ada itu gitu ya. Ada apa, misalkan ada jamuan dan seterusnya. Nah, di sini baru dia detail. Ya, ketika HPP termasuk nggak ini HPP. Jadi ini gitu ya, nanti angkanya tuh di sini. Ya, nah angka di sini harus sama dengan angka yang di sini nih. Di mana di bawahnya? Ya, nah kalau itu dari HPP. Biaya lainnya juga sama gitu ya, di sini usaha lainnya. Ya, terus biaya dari luar usaha juga di sini harus sama dicantumkannya. Ya, setelah dijumlah gitu ya, sama ini juga bisa oh ini sesuai dengan yang di sini ya. Kalau tidak ada berarti dia bisa masuk biaya lainnya, ya. Lalu yang ketiga tadi berkaitan dengan kredit pajak gitu ya. Ya, sekali lagi ini adalah kredit pajak ya, yang bisa dikreditkan pastinya gitu ya, dari bukti potensi sudah diterima perusahaan. Lalu yang lampiran 4 tadi ini adalah yang sifatnya final dan bukan objek pajak gitu ya. Nanti silahkan dicek kembali gitu ya. Kalau ada yang termasuk ini, kalau tidak ya nanti tinggal, kalau tidak ada di sini dalam artian adalah tidak tercatat misalkan. Nah, ini bisa ditambahkan di nomor 7. Ya, yang 5 ini berkaitan dengan data dari perusahaannya, yaitu terkait dengan pemegang saham gitu ya. Pemegang saham termasuk adalah jumlah
dividen yang dibagikan. Gitu ya. Termasuk adalah satunya lagi adalah daftar susunan ke pengurus. Nah, ini berkaitan dengan data dari perusahaan. Nomor 5 ini adalah terkait dengan ini juga tetap harus lampirkan terkait dengan hubung apa ya? Kalau di sini terus judulnya ada perusahaan afiliasi. Gitu ya. Afiliasi itu adalah yang kalau di teman-teman itu adalah pajak pajak kok pajak sih, hubungan berelasi ya, berafiliasi itu berelasi dalam artian adalah ya tadi bisa subsidiary, bisa antara pusat dengan cabang ya. Nah dari sini ya, ini penyataan modalnya, lalu sini ada daftar pemegang saham afiliasi. Nah ada utang piutang ya, utang gitu ya di bawah. Ini juga banyak di apa ya, kalau di banyak dipilih begitu ya, ketika kita mau mengecek hubungan misalnya apa, transfer pricing dengan tax avoidance misalkan, apakah ada pengaruhnya gitu ya. Salah satu pengukuran atau proxy yang dilakukan adalah terkait dengan ini, bisa dengan penyertaan modalnya atau dengan ini, adakah dia hutang atau piutang dengan itu berrelasi dengan utang piutang antara uh, perusahaan berelasi gitu ya. Nah ya bisa berupa utang, bisa berupa piutang ya. Nah ini berkaitan dengan lembar 1771 nya. Nah sekarang kita ke lampirannya. Kalau teman-teman ada yang terlewat gitu ya, nanti uh, kita akan coba begitu ya. Satu lagi adalah sebentar. Tadi ini lampiran khusus nih ya, di lampiran satunya lagi di lampiran khusus ya, di lampiran khusus ini. Nah di lampiran khusus ini ada sampai dengan 7 gitu ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah kalau ini yang saya bilang tadi bahwa ada yang namanya daftar penyusutan atau amortisasi fiskalnya ya. Nah di sini ini di sini adalah data bulan, apakah ini per aset benar ya, karena ada bulan tahun perolehan gitu ya, ada harga perolehannya, terus nilai sisa bukunya pasti kan berbeda. Kalau misalnya kelompok satu misalkan kita bilang adalah misalkan sama lah jenisnya minibus gitu ya, dalam artian misalkan kita ambil satu merek misalkan mobil Avanza misalkan ya kan, bisa saja dia dibelinya tahun 2000 atau 2021 misalkan gitu ya, 2000 misalnya 2020, misalnya satu lagi 2023. Nah pasti kan nilai bukunya akan berbeda ya, pasti harga perolehannya juga akan berbeda, tahun perolehannya pasti berbeda. Jadi bisa dibilang apakah per kelompok ini per aset benar ya. Nah kita ambil misalnya kelompok satu ya, kelompok satu apa saja nanti asetnya, jenis asetnya, tahun perolehannya, eh, bulan dan tahun perolehannya berapa gitu ya, harga perolehannya berapa, nilai sisa tahun di awal tahunnya berapa gitu ya, atau nilai bukunya ya. Secara komersial metodenya apa, secara fiskal metodenya apa, ini harus dijelaskan juga. Nah penyusutannya berapa saat ini ya, hal yang sama juga terjadi untuk kelompok 2, 3, 4 ataupun 4 ya. Nah ini untuk yang kata berwujud. Kalau yang bangunan atau kelompok bangunan juga sama, dibedakan permanen dan non permanen, sehingga nah ya sama, misalnya gedungnya ada 5 ya, 5-5-nya dimasukkan ke sini ya, sama. Nanti berapa, kapan perolehannya, berapa harganya, berapa nilai sisa buku, secara komersial dihitung berdasarkan apa gitu ya. Sedangkan kalau secara fiskal secara apa gitu ya, baru nilai buku di tahun pelaporan pajaknya di sini
gitu ya. Nah, saya pakai ini dulu deh. Oke. Nah, lalu ini berapa nilai jumlah perusahaan komersialnya? Fiskalnya berapa, komersialnya berapa, terus selisihnya berapa? Ya, nanti dari sini akan dipindahkan ke sini nih. Ya, yang 17 satu angka A tadi, yang huruf 5 tadi. Ya, itu yang menjadi dia koreksinya positif atau negatif tadi. Ya, sama juga nanti untuk yang tidak berwujud. Cuma bedanya tidak berwujud adalah cuma dia dikategorikan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, atau kelompok lainnya. Ya, sama juga nanti ini selisihnya akan dibawa ke induk tadi yang 1771. Ini lampiran khususnya. Satu, ini terkait dengan aset gitu ya untuk lampiran 1A-nya. Untuk 2A-nya yang tadi ya berkaitan kompensasi kerugian fiskal. Ya, nah ini untuk tahun pajak kapan? Oke. Terus ini tahun berapa rugi fiskalnya, berapa rupiah, sudah dikompensasi di mana? Ya, sudah dikompensasi di mana? Oke, ini harus ketahuan. Kalau lebih dari satu ya berarti ada beberapa, gitu ya. Bu, kalau misalkan satu dikompensasi di ini kan ada berapa tahun? Misalnya di sini 10 juta, misalnya kompensasi kerugian 1 M misalkan. Oh ya di sini 2 M, situ 2 M. 1 M misalkan di sini 100, 200, 300 atau mungkin 1 M full habis gitu. Ya, tergantung dari ini tahunnya. Ya, dikompensasi kapan dia. Ya, sehingga dari sini bisa ketahuan nih, gitu ya. Ini masuk ke sini. Ya, angka 2-nya 1771. Yang tadi kompensasi tadi. Ya, jadi kalau ada kompensasi ini wajib dilampirkan. Sekali lagi ini apakah wajib dilampirkan semua, Bu? Nomor 1 sampai nomor 7 tidak wajib. Ya, yang memang dibutuhkan untuk lampiran saja gitu ya. Kalau tidak ada kompensasi kerugian ya tidak usah. Kalau satu, apakah ada perusahaan yang tidak memiliki aset? Mungkin saja ada gitu ya, tapi biasanya adalah minimal adalah alat kerja, dalam artian ada perawatan kerja gitu ya, misalkan laptop ya kan. Kalau aset pasti mungkin saja karena pasti ada minimal laptop ya. Oke. Nomor 2 terkait dengan kompensasi kerugian gitu ya. Nomor 3 ini berkaitan dengan tadi nomor 3A, 3A1 dan 3A2 gitu ya. Kalau 3A dan 3A1 ini berkaitan dengan hubungan istimewa. Oke. Nah, kalau kita ngomongin hubungan istimewa ya, kalau dia hubungan istimewa kita dilihat gitu ya, dia bentuk hubungannya apa sih gitu ya. Ini ada 1 dan 2 3 gitu ya. Kalau bisa saya sedikit jelaskan gitu ya. Kalau sebentar. Kalau ya ini namanya siapa, alamat di mana, NPWP pastinya ya, kegiatan usahanya apa, nah bentuk hubungannya apa, bisa karena penyertaan modal gitu ya, bisa karena eh, penyertaan modal misalkan ya. Ya, misalnya nomor 1 penyertaan modal gitu ya. Nomor 2 misalkan aja berkaitan dengan ini apa namanya, kepemilik bukan kepemilikan aset bersama ya, kepemilikan aset bersama gitu ya. Misalkan nah, bisa kan hubungan istimewa bisa karena satu ya tadi penyertaan modal ya antara satu sendiri sama uh, induk sama anak gitu ya. Yang kedua bisa karena apa namanya, penguasaan aset yang sama misalkan gitu ya. Nah, yang ketiga itu karena ada hubungan keluarga ya, satu darah misalkan. Dan yang keempat ini bisa karena hubungan eh,
tadi misalkan dia punya cabang apa pengendalian ya. Jadi misalkan ya BUT misalkan ya, jadi beda negara gitu ya hubungan istimewa. Nah ini empat ini nanti nanti saya berikan keterangannya apa nomor satunya apa nomor dua apa nomor tiga apa gitu ya. Itu gambarannya dulu. Nah sama seperti jenis transaksinya. Nah kalau jenis transaksi di sini gitu ya dari data di atas gitu ya. Nah, misalkan dia punya hubungan istimewa lain, misalnya nama transaksinya apa, gitu ya. Misalkan pembelian, gitu ya. Apa sorry, nama mitranya dulu, gitu ya. Nama mitranya apa. Nah, terus jenis transaksinya apa? Misalnya itu pembelian, gitu ya, perjanjian, misalnya jual beli, gitu ya. Dia entah dia yang menjual, entah dia yang membeli, gitu kan. Bisa juga karena jual satu lagi ini jual beli terkait dengan barang dagangan gitu ya dalam artian gini apa yang dijual oleh si misalnya saya nih gitu ya berafiliasi dengan PTA gitu misalkan. Nah saya tuh beli barang bahan saya tuh di PTA. Nah itu yang kita sebut transaksi A. Kalau B ini jual beli juga tapi gitu ya. Tapi bedanya adalah kalau yang B ini adalah berkaitan dengan oh saya beli tanahnya B ya. Tapi saya masih berafiliasi sekali lagi ya. Misalkan eh, eh, adik saya nih gitu ya ada di perusahaan B misalkan saya beli tanahnya nah ini kita sebut juga hubungan istimewa tapi karena apa karena hubungan keluarga ya yang C ini penyeratan barangnya tidak berwujud kalau yang A ini berwujud kalau C ini penyerahan